Jalan ke pasar membeli buah duku. Cakep. Minumnya es kelapa, airnya beku. Cakep. Assalamualaikum dari ibu untuk kalian murid-muridku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu pantun balasannya nanti. Oke anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Para anak-anak, Alhamdulillah sehat. alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Ibu Mul memperingati lagi ya kepada kalian ya bahwa kita ini masih dalam masa pandemik ya. Apalagi Kecamatan Namang ini, Nak, Ibu dapat informasi semakin banyak yang terpapar COVID ya. Jadi semoga COVID ini cepat berlalu, kita juga bisa melakukan tatap muka pembelajarannya, kita semuanya sehat. Ingat ya anak-anak, kita harus selalu mematuhi 3M. 1. M. Cuci tangan Pakai sabun. Wajib menggunakan sabun. tangan Ya. sabun. Kemudian Sabun. iya. Kemudian kita harus Menjaga menjaga jarak. jarak dengan orang sekitar kita kurang lebih 2 meter. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita harus menggunakan masker ketika berada di sekitar orang lain. Oh ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau cek dulu karena kita pembelajaran daring ya. Kalau tatap muka kan aman aja. Nah, kalau daring ini kita banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Cross check dulu, cross check door ini ya. Oke. Pertama, Ibu mau cek apakah suara merdu Ibu Mul sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Ya, mantap. Nah, cek dulu baterai handphone kalian. Apa senyum manis Ibu Mul tampak di layar handphone kalian? Sangat jelas. Jadi malu, sangat jelas ya. Ya, Nah, Bu. kalau begitu Ibu juga pengen melihat senyum manis Ya, Bu. kalian. Nah, di sini senyum manisnya Agustin Ibu belum tampak. Nah, baru kemudian anak-anak untuk diingat kembali karena ini pembelajaran daring. Jadi pertama, jika kalian ingin bertanya, silakan tekan yang ada gambar tangannya seperti ini. Ada nggak di layar handphone kalian? Ada, Bu. Sip. Kemudian kalau misalkan mau ke WC, ke toilet, nah atau ada keadaan yang mendesak, bisa tekan menu pesan chat atau chat yang ada di layar handphone kalian juga, atau bisa japri ke Ibu Mul. Oke anak-anak. Nah, sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita jangan lupa untuk berdoa. Untuk berdoa pagi hari ini, Ibu minta dipimpin oleh ketua kelasnya, Akmal. Ibu persilahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Akmal. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sekarang anak-anak Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Seperti biasa, jangan lemas-lemas, harus semangat ya. Nia Agustin. Sip. Balkis.
Malkero. Saya, Bu. Oke. Bu. Caca. Kayaknya tidak hadir Caca. Nur Rizkika Caturyani. Hadir, Bu. Wirsanda. Hadir. Oke, sip. Nopi. Bergabung, Bu. Oh, belum bergabung. Edith Adelia. Hadir, Bu. Oke, cakep. Depa. Hadir. Belum ada. Marcelo. Hadir, Bu. Oke. 7 orang ya yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, anak-anak kalau kita sakit atau tidak bisa mengikuti pembelajaran, kasih informasi kepada gurunya atau wali kelas ya. Ya, Bu. Oke, seperti biasanya kalau aktivitas pagi itu kita biasanya menyanyikan lagu nasional. Nah, ini nggak ada pakai iringan musik ya, Nak ya. Jadi kita pakai lirik saja. Kalian Ibu Mul mau ngecek apakah kalian hafal lirik lagu yang akan Ibu Mul nyanyikan ini. Sudah lama nggak mendengar suara merdu Ibu Mul kan? Mirip siapa suaranya? Mirip siapa? Mirip artis-artis. Artis siapa? Rosa sama nggak? Siti Nurhaliza. Marcelo bisa saja Siti Nurhaliza. Ya, boleh Ibu ngikut Indonesian Idol ini? Boleh. Jangan lupa vote Ibu ya. Oke, Bu. Boleh Ibu ikut. Oke. Ibu nyanyikan sedikit liriknya, nanti kalian itu ya mengikuti atau meneruskan. Sudah siap semuanya? Iya. Ya, oke. Ya, Bu. Tanahku yang ku cintai, engkau mantap, ulang dari lirik pertama ya. Tanah airku Tidak akan terkenal selama biarpun saya tidakkan hilang dari tanahku yang sama-sama yuk. Ku cintai sama-sama semuanya. Engkau ku hargai. Tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Bolehlah ini kita nanti ikut lomba paduan suara ya, lagu Tanah Airku lagu nasional ciptaan Ibu Sur. Nah, jadi oke anak-anak, bukan ke sini ya, tapi nih, apakah bahan ajarnya sudah kalian baca? Sudah, Bu. Yakin sudah? Bu. Ya. Ibu akan mengirimkan ini Google Form ya untuk soal pretest kalian. Ibu kirim melalui pesan WhatsApp saja yang akan masuk ke WhatsApp kalian. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit karena soalnya juga tidak banyak ya. Ibu masukkan ke grup IPA ya. Nanti Ibu hitung mundur ya. 5. Kita hitung mundur sama-sama yuk. 5,
4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Nggak ada lagi yang mengerjakan. Sudah fokus ke berikut ini. Oke, Ibu mau ngecek dulu ya pemahaman kalian tentang materi minggu kemarin. Nah, siapa yang bisa membantu teman-temannya untuk kembali mengingat apa itu nabzat? Saya, Bu. Siapa yang Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Kiran Balkis. Ya. Apa Kiran? Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Apakah benar anak-anak yang lain? Benar, Bu. Nah, sekarang kalau ada Benar, Bu. narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, otomatis siapa yang bisa membantu menyebutkan satu contoh yang termasuk ke dalam golongan narkotika? Edis, Bu. Ya, Edis, bagaimana Edis? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Edis dulu. Sambil Ibu catat ya nama anak-anak yang aktif pembelajaran. Tadi itu Balkis. Kemudian, yuk Edis. Apa Edis? Edis? Edis sepertinya terputus. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa sayang? Iya, Bu. Oh, Marcelo, Bu. Marcelo, Bu. Marcelo tadi ya. Apa Marcelo. Selo. Apa Selo sayang? Kokain. Oke. Kokain. Satu ya. Yang lain mau menambahkan? Bu. Ya, Atma. Kokain. Oke. Heroin ya. Kata Ya, yang Bu. lain. Bisa, Bu. Oke, baik. Salah satu contohnya bisa heroin ataupun kokain. Pasti ada zat lain juga. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah nikotin juga termasuk ke dalam psikotropika, Nak? Masuk. Enggak, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Masuk golongan yang mana dia? Masuk. Nikotin adalah zat yang terkandung dalam Yang mana psikotropika? Dia memang nikotin masuk ke dalam kelompok psikotropika karena dia termasuk ke dalam zat stimulan. Nah, di mana Nak kita biasa menemukan nikotin? Di kemasan rokok. Kemasan rokok. Ya. Sirup. Nuriskika? Di mana biasa kita mendengarkan orang kayak gitu? Di mana? Pada rokok ya. Iya, betul sekali. Pada rokok yang bapak kita merokok, paman kita merokok, tetangga kita merokok. Dan ternyata di kemasan rokok itu memang tertulis nikotin dan tar. Jadi nikotin setiap rokok itu berbeda ternyata anak-anak. Nanti kalian bisa misalkan melihat di jalan ya, tapi jangan sengaja membeli. Di jalan ada kulit bungkus, dilirik aja sedikit. Oh, ternyata nikotinnya sekian. Kayak gitu. Nah, anak-anak, di kemasan rokok juga ada gambar seperti ini. Ada peringatan ya di kemasan rokok itu. Nah, yang pertama misalkan peringatannya ada paru-parunya menghitam. Ada tenggorokannya yang bolong, ada mulutnya yang kayak tumbuh daging, kemudian giginya tuh menguning sekali. Kemudian ada juga bapak-bapak yang ini ya, yang terbaring di rumah sakit ini mungkin dia mempunyai gejala sama dengan gambar yang di atas. Nah, kira-kira anak-anak, kok kenapa di kemasan rokok harus dikasih peringatan sedemikian? Ada yang bisa mengemukakan
supaya berhenti merokok. Iya ya, kalau kita lihat, tapi kenyataannya banyak sekali orang yang tidak berhenti merokok. Yang lain kira-kira benar kata Kiran ya. Jadi dengan ditampakkan peringatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok, berharap bahwa orang mengurangi konsumsi rokok. Anak, rokok itu dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti ini. Berarti kategorinya berbahaya. Nah, seberapa bahayanya, makanya kita perlu mencari informasi, melakukan penyelidikan, atau melakukan wawancara dengan orang yang sering mengkonsumsi rokok. Nah, anak-anak ya, Ibu sudah melihat tadi hasil dari uji kemampuan awal kalian ya. Ibu lihatnya langsung di handphone, tapi aplikasi di atas itu sudah ada ya. Kita lihat dulu sebentar. Nah, apakah tampak anak-anak di layar kalian? Tampak, Bu. Tampak ya. Jadi soal nomor 1 itu sebanyak 75% anak yang menguasai, berarti ada yang belum menguasai ya. Kemudian soal nomor 2 itu 62,5% anak-anak yang sudah menguasai, sisanya belum menguasai. Nah, soal nomor 3 50% anak yang menguasai, 37,5 dan 12,5 belum mengetahui. Nah, maka dari itu biar kalian bisa menguasai atau bisa menambah pengetahuan atau pemahaman kalian tentang masalah rokok ini, kita harus melakukan pembelajaran pada hari ini dengan tujuan yang pertama, anak-anak Ibu Mul itu dapat menentukan zat berbahaya pada rokok. Nah, kalian mana? Oke, ini ya. Tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua, anak-anak Ibu Mul ini bisa dapat melakukan penyelidikan pengaruh rokok terhadap kesehatan perokok itu sendiri dan orang di sekitarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, anak Ibu Mul juga bisa menjelaskan dampak rokok bagi kesehatan. Nah, yang keempat, nanti di akhir pembelajaran, kalian dapat membuat video singkat tentang rokok, ya, tentang bahaya rokok, kemudian tips bagaimana menghindari diri dari rokok, kemudian cara agar orang bisa berhenti merokok. Nah, nanti itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu Mul juga akan melakukan penilaian ya. Pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap yang diambil pada hari ini adalah disiplin. Maksudnya tadi apakah masuk minnya tepat waktu, kemudian mengikuti pelajaran sampai akhir. Nah, kayak gitu ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti juga ada penilaian soal evaluasi di akhir pembelajaran, mau dites lagi apakah bisa menjawab atau tidak. Kemudian penilaian keterampilan nih. Penilaian keterampilan akan Ibu Mul ambil pada saat kalian melakukan presentasi dan selama kalian melakukan penyelidikan. Kemudian nanti ada juga penilaian untuk video yang kalian buat ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu mau memberikan satu orientasi masalah kepada kalian ya. Nah, orientasi masalahnya bisa dilihat. Nah, oke, ini orientasi masalahnya. Apakah YouTube Ibu ini tampak di layar kalian anak-anak? Tampak, Bu. Oke, masih semangat? Masih. Oke, tepuk hijau dulu dong.
Dua kali ya, tepuk hijau ya. Jangan salah. Oke. Siap melihat video ini? Siap. Siap. Kemudian silakan kalian rumuskan masalah yang ada di dalam video berikut ini. Selamat menonton. Suatu ketika di sebuah keluarga, ayah beserta ibu dan anak sedang duduk di satu sofa panjang sambil menonton TV. Sang ayah merokok dengan nikmatnya tanpa memperdulikan istri dan anaknya di sampingnya. Asap rokok menyebar di ruangan tersebut. Lalu, apakah muncul suaranya anak-anak? Dulu. Nah, sudah videonya. Nah, kira-kira dari video yang sudah kalian amati tersebut, siapa yang bisa membantu merumuskan masalah yang ada di dalam video? Oke, Bu. siapa-siapa? Bu. Oke, sebentar ya, Nak. Nah, nih, oke. Yang pertama, siapa yang mau? Ayo, angkat tangannya. Kiran, Balki, pakai gini dong. Kan tadi kita udah sepakat pakai gini. Kiran ya. Kiran. Nanti sebentar sayang. Oke, Kiran apa pertanyaannya, Nak? Apa yang membuat di sekitar batuk-batuk? Oke. Apa yang membuat orang Di sekitar di sekitar menjadi batuk-batuk ya? Oke. Apa jelas tulisannya di handphone kalian, Nak? Jelas. Oke, sip. Berikutnya. Siapa mau pakai Bu. gini, pakai yang tangan 5 itu di handphone. Ya, siapa sih? Ya? Nia. Oke, Nia. Iya, Nia ini agak gelap, sayang. Coba, apa Nia? Apakah rokok yang berbahaya juga sama dengan bahaya rokok? Apa ya? Ibu nggak kedengeran ini. Apakah rokok yang dihirup berbahaya juga sama dengan bahaya rokok? Apakah asap yang terhirup berbahaya? Gini ya? Nia, seperti ini enggak, Nak? Nia, dor. Nia, dor. Ya, apa pertanyaannya seperti ini? Udah pas atau belum ini? Apakah asap yang Ini ya pertanyaannya. Coba dilihat di layar handphonenya, sayang. Ini enggak? Bukan apa-apa. Apakah? asap rokok Oke, apakah asap rokok yang terhirup yang terhirup berbahaya juga? berbahaya juga? Ya, Nia? Sama Sama dengan bahaya rokok. dengan bahaya rokok.
Oke, ini Nia ya. Selanjutnya satu lagi aja deh ya. Ya, oke. Ini yang mengangkat tangan Wirsanda dengan Edis. Edis tadi penilaian Ibu Edis ya. Wirsanda gantian. Tadi Edis sudah. Nia ya. Coba Wirsanda, satu lagi. Apa yang terjadi kalau kita banyak menghirup asap rokok? Wirsanda. Apa hanya menimbulkan embun batuk atau bisa memengaruhi yang ke yang lain? Itu ya. Emang kalau Wirsanda deket Bapak merokok, apa yang Wirsanda rasakan? Apa biasa saja? Sesak. Yuk, Wirsanda gimana nak? Apa yang terjadi kalau kita banyak menghirup asap rokok? Apa yang terjadi jika kita banyak menghirup asap rokok? Ya, oke. Begini pertanyaannya sayang. Dor Wirsanda. Apa hanya menimbulkan batuk atau bisa memengaruhi ke yang lain? Oh, apa hanya batuk saja ya? Apa hanya batuk atau bisa ke yang lain? Maksudnya pengaruhnya terhadap yang lain ya? Pingsan, Iya, Bu. misalkan lemes, kayak gitu misalkan ya? Iya, Bu. Oke, nah anak-anak kita ambil 3 pertanyaan ini saja. Semoga dari kegiatan pembelajaran ketiga pertanyaan teman kalian ini bisa terjawab. Tetapi dari kira-kira rumusan masalah ini bisa terjawab apa tidak? Silakan kita melakukan kegiatan berkelompok. Penelitian kelompok ini sudah Ibu bagikan ya. Nah, ini kelompok 1 ada Edis, ada Marcelo, ada Nopi, ada Wirsanda, ada Deva. Kemudian di kelompok 2, Cika, Atmal, Kero, Caca, Nia, Agustin, Balkis. Nah, anak-anak, tugas setiap kelompok itu seperti ini. Nah, lakukan penyelidikan dari video YouTube ini. Linknya akan Ibu bagikan di grup kelas kalian masing-masing. Kemudian silakan kalian menonton video tersebut. Kemudian Ibu juga akan mengirim LKPD di grup kelas kalian masing-masing. Silakan kalian bekerja sama dengan teman kelompok kalian ya. Kemudian juga Ibu sudah meminta kalian sebelum pembelajaran ini untuk mewawancarai bapak-bapak yang sudah berhenti merokok. Oke anak-anak, sekarang kalian silakan berdiskusi di kelompok kelas kalian masing-masing ya anak-anak ya. Silakan dicek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 8A kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak seperti alat pernapasan paru-paru telah. Macam mana Bu bentuk video? Apa nanti dikirim dulu biar Ibu lihat dulu ya jawaban dari teman-teman kalian. Karena nanti kan akan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hasilnya akan direkap oleh Wirsanda dan ditunggu ya Bu hasilnya. Oke, terima kasih. Ibu tunggu ya.
Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak kelas 8A kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku udah baca muka artikel yang dikirim tuh. Coba tanya ke Ibu Mul. Artikel yang mana, Atmal? Semua link artikelnya sudah Ibu letakkan di LKPD. Nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa, Bu. Coba kalau aku tanya ke teman-teman yang lain. Teman-teman, ini jawaban nomor 3 ku. Ya, Bu. Oke, guys. Kegiatan presentasi dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak, selama kalian melakukan presentasi, Ibu juga akan melakukan penilaian ya tentang penguasaan materi kalian, kemudian kekompakan kalian selama melakukan presentasi dan tugas kelompok itu, kemudian untuk menyampaikan apa yang didapat dari hasil penyelidikan, wawancara, dan membaca artikel atau menonton YouTube yang sudah Ibu letakkan di LKPD ya anak-anak. Oke, silakan kelompok 1 poin 1 dan 2 saja, nanti kelompok 2 yang untuk pertanyaan 3 dan 4. Nah, selama kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menanggapi ya anak-anak. Oke. Semangat dong Atmal. Atmal, dor Atmal. Ya, Bu. Rizkika nggak ada suaranya. Cika, dor Cika. Iya. Oke, silakan kelompok 2 dulu karena ini pengaruh sinyal ya anak ya. Coba kelompok 2 dulu. Cika, Atmal, Nia Agustin, Balkis. Coba kelompok 2 dulu. Ada Marcelo dengan Edis ini. Yang ini yang menanggapi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, saya Kiran Balkis, teman-teman ingin mempresentasikan hasil dari nomor 3 dan 4. Jelaskan oleh Atmal. Oke. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil dari penyimpanan kami pada video tersebut, usaha atau cara melakukan pertama, buatkan niat, bulatkan tekad. Yang kedua, meminta bantuan kerabat dan keluarga. 3, atur target waktu kapan Anda merokok. Yang keempat, cari kesibukan lain. Yang keempat, bajaklah minum air putih. Dan yang kelima, 6, jauhi para perokok. 7, berpikir positif. Indonesia serta wawancara dengan dari hasil yang telah kami diskusikan bagi generasi penerus bangsa, cara yang kami lakukan untuk menghindari dari rokok satu dari dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri merokok. Yang keempat,
banyak informasi bahaya rokok. Yang kelima, dari sesuatu yang terkait dengan rokok, seperti sponsor, iklan, poster, dan rokok gratis. Lakukan hal-hal positif lainnya di olahraga, membaca lainnya ditingkatkan. Juga B2TM, Kemenkes Republik Indonesia, serta wawancara dengan Pak Yuda dan Pak Sarjono. Oh, oke, baiklah. Bagaimana Sekian, Bu. kelompok 1? Apa? Atmal? Sekian dari presentasi kami. Apakah kelompok 1 ada yang ingin ditanggapi? Ya, kelompok 1 bagaimana, Nak? Kelompok 1? Ada yang mau yang ditanyakan kepada kelompok 2? Kelompok 1 Edis, Marcelo, Wirsanda. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada tanggapan untuk Iya, tanggapan. Tidak, Bu. Tanggapan kelompok 1 untuk kelompok 2 ada nggak? Halo, kelompok 1, Dor, kelompok 1, Edis. Dor. Ada tanggapan? Marcelo? Ada. Coba, Marcelo, Wirsanda, Edi. Kami. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada tanggapan? Ada. Yo, coba silakan kasih tanggapan. Tanggapan Tanggapan dari kelompok kami adalah dari yang kami baca tadi sudah sama dengan hasil kelompok kami, tetapi kami menambahkan agar orang-orang tersebut bisa berusaha untuk berhenti merokok dan mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayuran, ikan, dan lain-lainnya. Dan juga dengan mengonsumsi permen yang pedas-pedas seperti permen jahe dan permen hek. Oh, berarti itu didapat dari mana itu permen? Wawancara apa hasil baca? Hasil baca, Bu. Hasil baca ya. Oke. Bagaimana? Baik. Terima kasih. Hanya ada pertanyaan untuk kelompok kami? Tidak. Baiklah, sekian dari kami. Dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penuh semangat ya, Alman dengan percaya dirinya tampil. Oke, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap atau belum ini kelompok 1? Siap. Oke ya. Selo, kita harus semangat, Selo. Semangat. Sarangeo semangat ya. Aduh, Edis ibu suka sekali kamu menyemangati Marcelo. Karena kelompok 1 masih tertinggal 2 orang. Ya, Bu. Semangat ya Edis. Yuk coba, yuk silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Saya Marcelo dan teman-teman saya Edis Edelia, Depa, Novi, dan Wirsanda. Selengkapnya akan disampaikan oleh Edis Edelia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan hasil dari presentasi kelompok kami. Zat berbahaya yang terkandung dalam rokok sangat banyak. Di antaranya adalah zat itu adalah tar, nikotin, dan karbon dioksida jika rokok dibakar. Timbunan tar dalam paru-paru berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Karbon monoksida. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berkaitan dengan karbon monoksida, menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Ya, terus?
Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke dalam aliran darah. Efek yang mungkin muncul akibat paparan nikotin adalah muntah, kejang, dan penekanan pada sistem saraf pusat. Bahaya asap rokok bagi perokok pasif dapat menimbulkan gejala seperti mata teriritasi, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, dan pusing. Sering terhirup asap rokok secara pasif dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terserang kanker paru-paru sebanyak 25%. Selain itu, perokok pasif juga meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan gagal jantung. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok 2 boleh menanggapi atau mau memberikan pertanyaan, boleh? Baik, Bu. Siapa? Baik, Ya, Balkis, silakan. Dari ini video yang akan dikumul like apa ada dipandukan pada selang. Jadi punya warna, tapi selang juga yang awalnya bersih menjadi sedikit kotor. Mungkin karena Oke, ya. Selanjutnya, Apakah ada pertanyaan? Ya, Bu. itu tadi tanggapan ya. Siapa? Advan? Kami untuk kelompok 1. Ya. Menurut kalian, jika paru-paru seseorang sudah kotor, apakah paru-paru tersebut bisa dibersihkan seperti semula? Nah, diskusi dulu dengan temennya ini, kelompok 1, Edis dan Marcelo. Pertanyaannya adalah jika paru-parunya itu udah kotor seperti pada percobaan sederhana tersebut, kira-kira bagaimana? Apakah bisa dibersihkan seperti semula atau tidak bisa? Yuk, silakan. Ya, dari jawaban hasil diskusi saya dengan Marcelo, jawabannya adalah kami belum tahu apakah bisa melakukan pembersihan paru-paru yang sudah kotor. Mungkin setelah belajar ini, kami akan mencari di Google. Mencari di Google, mencari informasinya ya. Iya. tahu apa bisa dibersihkan. Belum tahu. Oke, nanti diupdate. Tahu Bu apa bisa dibersihkan kan? Oh iya, nanti ya kita itu nanti kita bahas bersama-sama. Oke, ada lagi nggak tanggapan atau pertanyaan? Ya, Bu. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 walaupun dia cuma 2 orang tapi semangat banget. Terima kasih anak-anak ya. Oke, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah melakukan presentasi, baik sekali Ibu Mul bangga sama kalian ya. Kayak gitu kalian sudah melakukan penyelidikan, sudah melakukan wawancara, kemudian sudah membaca literatur yang Ibu berikan. Nah, sekarang anak-anak siapa dulu yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil yang telah kalian lakukan, kesimpulannya, kemudian dari tanggapan dari teman-teman kalian. Nah, siapa kira-kira yang mau memberikan kesimpulan dari hasil yang kalian dapatkan hari ini? Siapa kira-kira ya? Coba, siapa? Ada nilai plusnya? Saya, Bu. Siapa? Ika? Saya, Bu. Edis. Ada yang lain? Yang mau menanggapi? Saya, Bu. Siapa? ya Bu. Siapa, Nak? Coba, yuk. Edis nggak apa-apa lah. Yuk, karena yang terdengar sama Ibu ini Edis, yuk. Coba Edis. Kesimpulannya adalah asap rokok sangat berbahaya. Zat berbahaya pada asap rokok adalah tar. Semakin banyak kita menghirup asap rokok, maka akan banyak tar yang masuk ke dalam paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Banyak zat berbahaya pada rokok diantaranya adalah nikotin. Nikotin yang menyebabkan kecanduan pada rokok. Sebelum kita mengalami kecanduan, ada baiknya kita menjauhi rokok dari sekarang. Ya itu Bu kesimpulannya. Oh, dari ya. Oke. Ada yang mau menambahkan?
Atmal, Bu. Yuk, Oh, siapa? silakan Balkis. Atmal apa Balkis ini? Coba. Udah silakan Balkis. Weh, Ya, yuk. Atmal mengalah demi perempuan katanya. Lady first. Lebih baik Ya, coba, yuk. Coba Balkis. menjadi dua, rokok aktif dan pasif. Rokok aktif dan pasif akan menerima dampak yang sama. Rokok yang dibakar akan menghasilkan karbon monoksida, tar. Zat berbahaya pada rokok yaitu tar, karbon monoksida, nikotin, dan masih banyak senyawa kimia lainnya. Semua zat tersebut berbahaya bagi kesehatan kita. Kita bisa menghindari diri dari rokok. Salah satunya berolahraga agar badan sehat dan tidak mendekati teman yang merokok. Yo. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira rumusan permasalahan itu sudah bisa terjawab atau belum ya? Yang rumusan masalah kalian Udah, Bu. tadi mana ya? Jawab. Nah, ini. Udah, Bu. Apa yang membuat orang di sekitar menjadi batuk-batuk? Apakah asap rokok terhirup berbahaya juga sama dengan bahaya Asap rokok? rokok. Apa yang Sama, terjadi Bu. jika kita menghirup asap rokok? Apa hanya batuk atau bisa ada yang lain, maksudnya penyakit yang lain? Kalian menemukan dari membaca tadi? Ada, Bu. Ya, Bu, ada, Bu. Ada. Apa? Coba. Ada, Bu, ada. Satu. Bisa terkena kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Jantung koroner. Kanker paru-paru. Serangan Penyakit jantung. Penyakit jantung. Bongkokan bolong. Oke, berarti sudah bisa terjawab ya rumusan masalah tersebut. Nah, anak-anak kira-kira tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menentukan zat berbahaya pada rokok? Sudah. Apakah sudah tahu pengaruh rokok terhadap perokok itu sendiri dan orang di sekitarnya? Udah, Bu. Oke. Ya, kalian juga sudah bisa menjelaskan dampak rokok bagi kesehatan. Nah, yang berarti yang terakhir adalah kalian harus membuat video TikTok. Itu nanti ya setelah pembelajaran berakhir. Oke, anak-anak, rokok ini memang sangat berbahaya bagi kita ya. Nah, Ibu kasih sedikit bahwa tadi ada pertanyaan bahwa bisakah paru-paru nih ya. Jadi dari informasi di YouTube Alu Dokter itu yang Ibu dengar itu ya. Jadi kalau seseorang paru-parunya sudah menguning seperti itu, nah mereka harus berhenti merokok, kemudian banyak-banyak mengkonsumsi air putih, makanan yang sehat ya. Tetapi kalau harus secara bersih kembali total tidak bisa karena antara kerongkongan dan tenggorokan itu berbeda saluran ya. Tetapi kalau menurut yang Ibu baca ada makanan tertentu yang bisa. Nah, satu lagi nih masalahnya nih Ibu rasa kalian bahaya rokok sudah tahu, kemudian dampaknya bagi kesehatan juga sudah tahu. Pasti ada satu pertanyaan yang muncul di kalian ya, tapi mungkin sekarang belum muncul. Ibu jelaskan. Rokok berbahaya, tetapi kenapa masih tetap dijual? Adakah pemikiran seperti itu buat kalian anak-anak? Ada, Bu. Iya, rokok berbahaya tapi masih dijual. Nah, Ibu kasih pendapat Ibu ya, nanti kalian bisa mencari lagi pendapat orang lain di luar sana atau bisa baca dari YouTube atau apapun. Jadi kalau menurut Ibu itu pemerintah kita itu tidak tegas. Ya mungkin mereka ada faktor X yang menyebabkan mereka itu tidak tegas. Karena kemudian pemerintah kita peraturannya lemah tentang peredaran rokok ini. Tetapi mungkin negara kita punya alasan. Satu, cukai rokok itu sangat besar. Ya, jadi pendapatan negara besar dari rokok. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Ketiga, itu salah satu produsen rokok itu penyedia dana olahraga dan seni pertunjukan yang sangat besar. Mereka mengeluarkan dana yang cukup
cukup besar. Nah, maka dari itu mungkin bisa jadi ya menjadi alasan lemahnya peraturan tentang rokok di Indonesia. Nah, sekarang kalau peraturan itu lemah, sedangkan kita ini hanya masyarakat biasa. Tapi pandai-pandailah kita lah yang menentukan sikap. Nah, biarlah yang tentang pemerintahan itu mungkin orang yang ahlinya nanti akan memberikan masukan atau pendapat kepada pemerintah. Nah, kita mawas diri aja. Sudah tahu itu berbahaya. Nah, jangan dikonsumsi. Nah, karena memang dari tahun ke tahun sudah tahu rokok ini berbahaya, tetapi tidak ada tindakan tegasnya anak-anak ya. Semoga nanti kalian ini bisa menjadi pejabat yang hebat, yang bisa merubah peraturan menjadi lebih kuat lagi. Nah, semoga kita doakan saja ya. Amin. Ingat terus jaga kesehatan kalian. Apakah ada pertanyaan lain anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ya. Menurut pelajaran hari ini tuh kesannya bagaimana? Hah? Coba satu orang aja. Sulit. Kenapa sulit, Balkis? Tetap semangat dong, Balkis. Sulit ya karena daring ya. Komunikasi dengan teman juga agak terhambat. Susah, Bu. Ya. Terus apakah kalian hari ini sudah mendapatkan ilmu baru, informasi baru? Sudah dapat belum? Ya, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak kalau kalian sudah mendapatkan informasi itu, jadi kalau nanti di rumah ada bapak merokok atau apapun, iseng-iseng aja ya, kayak gini. Ya walaupun sekarang belum, tapi kita terus berusaha. Terus nanti kalian kan membuat video tuh, tunjukin sama orang tuanya gitu ya, yang merokok. Kemudian kalau ayahnya merokok bilang, ayah sayang enggak sama aku, sama adik, sama ibu, kayak gitu. Nggak apa-apa kita ngomong secara pelan ya, tetapi dengan nada yang sopan kepada orang tua. Terus berusaha. Kemudian kalau ada orang yang merokok ya jauh-jauh, jangan lagi merokok ya anak-anak ya. Jadi setidaknya hari ini kalian sudah tahu bahaya merokok. Nah, apakah ada masukan untuk pertemuan berikutnya, Nak? Untuk Ibu lah kayak gitu, Bu, kayak gini loh untuk minggu depan. Gimana? Ada masukan? Tidak ada. Ya semoga aja pandemi ini cepat berakhir ya anak-anak sehingga kita bisa tatap muka. Ya. Nah, kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Ibu akan membagikan link itu ya, link soal evaluasi ke grup kelas kalian ya. Ibu tunggu sampai pukul 14 setelah sholat Jumat. Ibu bagikan ke grup kelas. Nanti link ini tolong segera diisi ya Google Form-nya soal post-test ini, soal pengetahuan. Oke, anak-anak? Ya, kalau begitu Ibu mau memberikan penghargaan kepada kelompok yang Ibu nilai bagus sekali kerjanya. Ini poinnya ada 3 tadi, ketepatan hasil analisis, kekompakan, dan cara menyampaikan juga. Itu ada satu kelompok yang nilainya 75 dan satu kelompok lagi nilainya 83. Pede sekali kelompok 2, ternyata benar sekali kelompok 2 mendapatkan nilai 83. Selamat kelompok 2. Selamat ya kelompok 2, Cika, Atmal, Caca, Nia, Agustin, dan Balkis. Nah, dari 5. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, untuk itu Ibu minta Atmal. Halo Atmal, Dor Atmal. Halo Atmal. Atmal. Ngedingin. Karena pembelajaran kita sudah selesai Atmal, silakan dipimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Oke. Marilah teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat untuk kita semua anak-anak. Terima
kasih ya anak-anak, hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu Mul. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Dan anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Dah. Bye. Izin